Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Megitasari. Saya peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, golongan 2, angkatan 32, kelompok 4 dengan nomor urut 29. Saya berasal dari Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Tugas yang diberikan kali ini adalah merefleksikan pembelajaran Agenda 2, mulai dari MOOC sampai e-learning dengan tutor Dr. Ahmad Taufik SOS MSI. Yang pertama, fase MOOC. Pada fase ini, metode yang digunakan adalah belajar mandiri dengan membaca materi dan mengerjakan latihan serta evaluasi yang diberikan oleh tutor pada aplikasi MOOC. Di sini, saya merasa baru 50% memahami dan mengerti isi dari materi-materi tersebut. Selanjutnya di fase e-learning. Fase e-learning dibagi menjadi dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus didapat secara daring dari tutor melalui platform Zoom Meeting. Metode yang digunakan oleh tutor yaitu paparan, diskusi kelompok, serta tanya jawab. Metode tersebut yang membuat saya mulai lebih jauh memahami core value berakhlak ini. Pembelajaran asinkronus merupakan pembelajaran diskusi secara kelompok dan belajar mandiri. Pembelajaran ini kami gunakan untuk berdiskusi mengenai tugas kelompok ataupun tugas individu yang diberikan oleh tutor. Dari pembelajaran yang telah saya terima selama e-learning, membuat saya lebih paham sekitar 90% tentang nilai-nilai dasar berakhlak ini. Sisanya, mungkin saya akan lebih mengerti setelah saya menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak di tempat di mana saya bekerja. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 20 tahun 2021, tanggal 26 Agustus 2021, tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara, disebutkan bahwa dalam rangka penguatan kebudayaan kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, pemerintah telah meluncurkan core values ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa. Terdapat 7 core values berakhlak, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan, yang kedua, accountable, yang ketiga, komitmen, yang keempat, harmonis, yang kelima, loyal, yang keenam, adaptif, dan yang terakhir, kolaboratif. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dengan kode etik yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Selain itu, melakukan perbaikan tidak henti. Yang kedua, accountable, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selain itu, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga yaitu kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kode etiknya yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan seperti yang ada di gambar tersebut, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Kode etik yang ada dalam harmonis tersebut adalah yang pertama, menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kode etiknya yaitu yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, UUD, NKRI tahun 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang keenam, adaptif,
yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kode etiknya yaitu yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Yang terakhir yaitu kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Kode etik yang dimiliki oleh kolaboratif yaitu yang pertama memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, memberikan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Yang terakhir, kesan saya terhadap Bapak Dr. Ahmad Taufik, yaitu beliau orang yang asik, memberikan kami kesempatan berpendapat dan suka membuat tantangan kepada kami peserta latsar untuk mengajukan diri sebagai volunteer untuk mempresentasikan tugas yang telah beliau berikan, agar kami lebih paham dan mengerti nilai-nilai dasar berakhlak sebagai bekal dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Saya juga mendapat semangat dari beliau untuk bisa melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik sebagai ASN. Pesan saya, semoga beliau selalu semangat dalam bekerja dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih, salam hangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.